Jadi nggak bisa ditebang, terkecuali ya mau izin gitu. Saya tinggal di sini nggak jauh. Otomatis kalau misalnya tempat ini ada jin ya udah saya obrak-abrik. Viral, sebuah pohon kelapa di pinggir jalan tol baru yang menghubungkan kota Depok dengan Antasari konon sulit untuk ditebang. Pohon kelapa hanya satu batang ini konon memiliki kekuatan gaib hingga sengaja dibiarkan karena memang tidak bisa dirobohkan meski harus digusur untuk jalan tol. Lantas, bagaimana reaksi Kipran dan Lewu bersama tim Ganjil Misteri saat melakukan pengamatan batin di lokasi pohon kelapa di Tol Desari? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pohon kelapa itu tinggal satu-satunya pohon di tepi Tol Desari, menjadi viral karena kabarnya tidak bisa ditebang. Di medsos, cerita pun terus berkembang, berbalut segala yang metafisika. Orang-orang yang bekerja di proyek pengerjaan jalan tol juga percaya pohon kelapa itu ada penunggunya. Misalnya, muncul aroma melati pada jam-jam tertentu. Biasanya aroma itu muncul antara jam 9 hingga jam 10. Sementara itu, pada waktu lain akan terdengar suara-suara misterius yang membuat merinding. Kata orang-orang di sini gitu ya, dulu itu katanya tempat kalau ibarat kata mah tempat satu sajen gitulah. Itu jadi nggak bisa ditebang, terkecuali ya mau izin gitu, apa dipindahin dulu gitulah, baru bisa ditebang gitu. Belum ada yang berani, soalnya di situ tempat sasajennya yang ibarat kata makhluk-makhluk aneh lah gitu. Soalnya saya sendiri pernah gitu ngalamin di situ kejadian. Seperti nyium-nyium wangi, seperti bunga melati gitu. Itu kejadiannya Mas pas jam berapa itu nyium-nyium? Sekitar jam 9, kalau nggak 9 sekitar jam 11. Posisi sendirian? Kalau posisi sendirian enggak sih, banyak orang lagi kerja sebenarnya mah. Lagi kerja, lagi ya punya. Kadang-kadang mandor bilang hati-hati kerjanya, jangan terlalu ceroboh lah intinya. Jangan ceroboh, ini harus hati-hatilah. Soalnya di sini tempatnya dulunya itu bekas rawa intinya. Bekas rawa, jadi agak angker lah intinya mah. Cuman ada istilah aneh aja gitu, atau gimana, bau wangi gimana gitu. Ya, kejadian yang seperti yang tidak diinginkan lah ini. Sebenarnya nggak dekat pohon kelapa saja, sebenarnya di bawah jembatan, terutama di bawah jembatan itu sepertinya pokoknya setiap jam 9, kalau jam 9 jam 10 lah pasti ada wangi, tercium bunga melati gitu, kadang-kadang bunga apalah nggak tahu, itu mah kurang tahu kalau masalah itu mah. Pasti jam 9, kalau jam 9 jam 1 jam 10 tuh pasti ada wangi atau ya tapi nggak kelihatan. Dan untuk mendeteksi makhluk apa yang menghuni pohon kelapa tua itu, tim Ganjil Misteri mengajak praktisi spiritual Kiprana Lewu. Nah, di belakang saya ini ada sebuah pohon, mana
pohon tersebut dikabarkan tidak bisa ditebang atau tidak bisa dirubuhkan dengan berbagai macam polemik cerita yang dibalut di atas cerita tersebut. Pohon yang sudah tua ini disangkut pautkan, dihuni oleh sosok-sosok astral sehingga pohon tersebut tidak mampu dipotong. Faktanya setelah saya kesini, ternyata kita bisa lihat secara logika aja. Di samping suasana mistis yang memang berkembang di seputaran kota ini, wajar kalau memang ada jin-jin yang tinggal di tempat ini. Ki Pranalewu rupanya memang tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mata batinnya tak menyentuh ada aura gaib di sekitar pohon. Tapi ia paham kawasan itu dulunya memang pernah dianggap angker karena merupakan rawa yang dialiri sungai. Di sungai itulah bangsa jin biasa bermukim. Bisa dibilang mungkin kepercayaan bahwa pohon ini keramat. Faktanya ini bukan pohon keramat, ini hanya pohon tua, pohon kelapa tua yang memang ada di sini. Kalau memang tempat ini mengandung suasana mistis yang besar, saya nggak akan pernah tinggal diam karena saya tinggal di kawasan ini. Dan tempat ini saya nyatakan ini aman, tidak ada unsur dari hal-hal yang berbau metafisik. Kalau dilihat dari sungainya mungkin ada, karena salah satu jin itu menghuni tempat ini. Bukan berarti jin tersebut tinggal di dalam pohon ini lalu membentengi pohon ini untuk tidak bisa ditebang. Tidak melihat ada kekuatan gaib di dalam pohon tua, pandangan batin Ki Prana justru menusuk ke arah yang agak jauh. Ia melihat ada bayangan gaib yang menyerupai kadal raksasa. Kadal itulah yang sering menampakkan diri dan dianggap sebagai buaya siluman. Nah, justru saya tertarik yang ke sana tuh karena di situ ada sosok. Kalau orang mungkin bilang di sini katanya ada buaya jadi-jadian, saya melihat ini sosok memang seperti kadal, seperti buaya. Tapi di jauh itu yang pas ada air di sana itu. Bukan pohon ini yang menjadikan tempat ini angker. Tetapi cerita yang dihasilkan sama orang yang mungkin nggak bertanggung jawab sehingga menghebohkan dunia maya berpikir bahwa pohon ini tidak bisa ditebang. Pohon ini bisa ditebang tanpa rapalan doa atau tanpa rapalan mantra. Tidak ada yang ganjil pada pohon tua di pinggir tol Desari yang diisukan tak bisa ditebang. Ki Prana melihat ke arah lain. Ada bayangan astral yang datang dan pergi di sebuah titik di bawah jalan layang. Tapi ia sekali lagi tidak mempermasalahkan pohon kelapa yang hanya satu batang itu. Sebab ia menyebut pohon itu bisa ditebang kapanpun, bahkan tanpa mantra sekalipun. Anak kecil pun bisa menebang ini. Jangan selalu menyangkut pautkan segala sesuatunya di luar akal logika manusia, langsung kita menjustifikasi, oh ini ada jinnya, oh ini ada silumannya, oh ini ada hantunya dan lain sebagainya. Di sini sepertinya memang ada tempat dari makhluk astral yang menghuni tempat ini. Nah, mungkin mereka berdiam diri di sini. Nanti coba kita tarik karena situ masih ada hubungannya dengan pipa gas. Takutnya kalau kita coba memanifestasikan sesuatu di sana, itu malah akan membahayakan kita semua di sini.
Ada sosok yang mencurigakan yang dilihat Kiprana Lewu. Sosok itu yang hendak ia manifestasikan keberadaannya. Di sini seperti tadi saya sampaikan ada ada sesosok makhluk yang memang ada beberapa makhluk di sini. Nanti coba kita manifestasikan energinya. Oke, kamu tutup, Re. Oke, kamu jalan kemana aja? Kalau bisa jangan dekat pipa gasnya, Ri. Lepas. Oke. Sekarang pinjam airnya, minta airnya. Tanganmu begini, Ri. Ini air putih biasa ya, pemirsa. Kita baru aja memanifestasikan sosok yang ada di seputaran ini kali apa ya? Saya nggak paham kalau kalinya. Yang jelas ini yang mungkin dirumorkan bahwa di sini terdapat perkampungan jin atau perkampungan siluman. Padahal ini hanya sosok-sosok gaib yang berlalu lalang di tempat ini. Bukan berarti dia beranak pinak dan tinggal lama di sini. Jadi seperti itu. Sekobaran api terlihat menyala pada tanah yang disiram air yang sudah dimantrai Kiprana. Nyala api itulah bentuk manifestasi makhluk halus yang ia lihat menyerupai buaya bertubuh manusia. Itu sosoknya seperti buaya. Seperti buaya cuman kayak perpaduan manusia ya. Karena di sini wilayahnya ada sungai, terus ada kebon. Jadi jin tersebut bisa berkamuflase menjadi sosok-sosok binatang. Makanya mungkin warga sini pernah ngeliat seekor buaya, seekor siluman apa gitu. Karena tempat ini menggambarkan mereka mampu memanifestasikan sesuai dengan tempat. Kawasan yang dilintasi Tol Desari memang pernah menjadi tempat wingit, sebab di situ ada setu tua yang kemudian berubah menjadi rawa dan pemukiman sebelum akhirnya digusur untuk jalur tol. Dan kini jejak mistik masih tersisa sehingga suasana angker mudah diraba. Juga di pohon kelapa tua yang tak bisa ditebang. Seorang warga menyebut ada penghuni gaib yang membuat pohon itu sulit dirobohkan. Oh, udah lama sekali. Karena emang ada penghuni orang sini. Katanya yang bagian tol nih ada penunggunya, penampung di sini. Soalnya ini kan orang dulu. Pertama kan satu ini. Sama satu terus jadilah empang-empang, maruma, digusur sama tol. Yang jelas masyarakat tentunya nggak usah takut dengan pemberitaan yang terkadang di luar batas kemampuan manusia. Mungkin di luar sana rumornya ada sebuah pohon dekat tol baru yang tidak bisa ditebang. Padahal faktanya pohon tersebut tidak ditebang karena adanya pipa gas. Yang dikhawatirkan
kalau ini ditebang bisa mengakibatkan kebocoran dari pipa gas tersebut. Kenapa bisa dibilang kebocoran? Takutnya pada saat ditebang itu akan terjatuh pohon itu. Nah, kan membahayakan warga sini. Mungkin dulu sebelum adanya pembangunan tol banyak jinnya karena ini rawa dulu. Saya tinggal di sini nggak jauh. Otomatis kalau misalnya tempat ini ada jin ya udah saya obrak-abrik. Karena apa? Karena saya tukang cari jin. Kelapa tua yang viral karena kabarnya tak bisa ditebang bukan fenomena baru. Banyak cerita serupa terjadi di sejumlah pembangunan jalan. Inilah kejadian ganjil yang harus disikapi dengan kejernihan hati. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Karena ganjil akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.